Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 12 Januari 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami yang lain, biarlah kami terlebih dahulu duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami agar supaya firman yang kami dengar boleh menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana Paulus menjadi rasul, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormati karena tegas dan jujur. Suatu hari, dua orang murid menghadap guru tersebut. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3 kali 7. Murid yang pandai mengatakan 3 kali 7, 21. Murid yang bodoh bersikuku mengatakan 3 kali 7, 27. Murid bodoh menantang murid pandai untuk meminta guru sebagai jurinya untuk mengetahui siapa yang benar di antara mereka. Sambil si bodoh mengatakan, jika saya yang benar 3 kali 7 adalah 27, maka kamu harus dicambuk 10 kali oleh guru. Tapi jika kamu yang benar 3 kali 7 adalah 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikian si bodoh menantang dengan sangat yakin akan pendapatnya. Katakan guru, mana yang benar? Tanya murid yang bodoh itu. Ternyata guru memvonis cambuk 10 kali bagi murid yang pandai. Ia mencambuk orang yang justru mengatakan 3 kali 7 adalah 21. Si murid yang pandai ini kemudian protes keras. Guru menjawab, hukuman ini bukan untuk hasil hitunganmu,
tapi untuk ketidakarifanmu yang mau-maunya berdebat dengan orang yang bodoh yang tidak tahu kalau 3 kali 7 adalah 21. Guru itu kemudian melanjutkan, lebih baik melihatmu dicambuk dan menjadi arif daripada guru harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia di dalam kebodohannya. Menyatakan kebenaran, inilah yang dilakukan oleh si guru. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jika kita mencermati surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, umumnya Rasul Paulus membuka surat-suratnya dengan sapaan salam. Namun dalam surat Galatia ini kita justru mendapati Rasul Paulus udah ngomel-ngomel duluan nih. Kisah dalam teks ini menunjukkan bahwa jemaat di Galatia tengah berada dalam ketidaksetiaan. Mereka yang telah mendengar berita Injil bahwa beriman di dalam Yesus Kristus itu tanpa syarat, kini mereka mempercayai bahwa beriman di dalam Yesus pun perlu melakukan serangkaian tradisi-tradisi seperti sunat, melakukan hukum Taurat, dan yang lainnya. Beriman di dalam Yesus menjadi tidak gratis. Dan inilah fokus kegelisahan Rasul Paulus. Dan tanpa segan, Rasul Paulus menyatakan kebenaran bahwa percaya jika keselamatan itu memerlukan tindakan-tindakan tertentu, maka itu sama artinya berbalik dari Kristus. Dengan tegas pula Rasul Paulus menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan ini bukan dalam rangka menyenangkan manusia. Inilah yang benar dan yang harus dipegang. Sekali lagi, Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus sudah menyelamatkan manusia. Dan manusia tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk menjadi selamat. Hanya karena anugerah dan kasih karunia, manusia diselamatkan. Tidak ada tuntutan apapun dari Allah kepada manusia selain mengasihi dan mencintai sesama manusia. Rasul Paulus dalam segala keadaan berusaha menyatakan kebenaran. Ia tidak peduli apakah semua orang akan menyukainya atau tidak. Ia tidak bermain-main dengan apa kata orang tentangnya. Ia hanya berupaya mengatakan apa yang benar. Sekalipun itu harus membuatnya berkata dengan keras terhadap jemaat yang dilayaninya. Namun karena standarnya adalah kebenaran tentang penghayatan iman kepada Kristus, itu tidak membuatnya gentar. Jika Rasul Paulus di segala keadaan berusaha menyatakan kebenaran, ini pun juga menjadi undangan bagi kita untuk menyatakan kebenaran dalam segala keadaan dengan Kristus yang menjadi standar kebenarannya. Standarnya bukan kebenaran versi kita. Standar kebenarannya menurut iman di dalam Kristus. Jika standar kebenaran versi Kristus yang kita kedepankan, maka kita tentu tidak merasa gentar tentang perkataan orang lain tentang kita. Kita tidak akan sibuk mencari dukungan atau simpati dari orang lain. Jika standar kebenarannya adalah Kristus, maka yang kita perkatakan dan nyatakan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi demi kemuliaan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di awal tahun 2023 ini, mari nyatakan kebenaran dalam segala keadaan kita. Tidak perlu takut sebab Kristus menganugerahkan keselamatan. Ia pula yang menjamin kehidupan kita. Maka tetap nyatakan apa yang baik dan benar, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu hidup menyatakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah dalam hidup kami hanya
mengatakan kebenaran dari mulut kami. Oleh sebab itu, beri kami hikmat, sehingga kami hanya menyatakan kebenaran yang asalnya daripadamu saja, di dalam segala keadaan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.